Di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta waktu, di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang memberi hidup baru, dan di dalam nama Roh Kudus yang menemani perjalanan hidup manusia. Kasih karunia Allah yang tak berkesudahan tetap mengawali kehidupan kita. Dia yang menemani hidup kita siang dan malam. Dia yang berkuasa sekarang dan selamanya. Amin. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu kita jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Roma 8 ayat 17. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 bagian 1 dan 2. Persilahkan jemaat duduk. Ucapan syukur atas tahun yang baru. Tuhan Allah yang memberi kita waktu untuk mengisi hari demi hari dengan keindahan hidup. Bagaikan embun di pagi hari, Ia tetap memberikan yang terindah. Setiap hari kita diberikan kehidupan. Hari, bulan, dan tahun yang baru adalah kesempatan bagi kita untuk menerima berkat daripadanya. Dan di saat ini, kita telah masuk ke tahun yang baru. Untuk itu, marilah bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami tahun yang baru. Kami merasa damai karena Engkau memberikan kesempatan untuk melihat kebaikan-Mu di dalam hidup ini.
Tahun baru adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan, sekaligus menjadi panggilan Allah bagi kita untuk mengisi hidup dengan kebaikan. Kasih karunia-Nya tidak pernah sirna dari kehidupan manusia. Walau terkadang manusia berpaling dari Tuhan, Dia tetap memberikan kepercayaan bagi manusia untuk menerima berkat-Nya lewat waktu yang Dia ciptakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk hidup di dalam waktu yang Engkau ciptakan. Engkau mengizinkan kami menerima anugerah-Mu, walaupun sesungguhnya kami tidak layak menerimanya. Jikalau kita menoleh sejenak kepada kehidupan kita di masa lalu, cukup banyak pergumulan yang membuat kita merasa kering karena tidak menemukan jalan keluar atas pergumulan kita. Terkadang hidup ini buntu dan tak berdaya, yang akhirnya merenggut kebahagiaan hidup akibat tidak ada kuasa. Tapi karena kasih karunia-Nya, semua pergumulan hidup perlahan demi perlahan terkikis tanpa kita sadari. Dan akhirnya kita merasakan bahwa setiap pergumulan merupakan jalan bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan dan mendapatkan kebijaksanaan. Mari kita kembali memuji Tuhan untuk lebih merasakan kasih-Nya lewat nyanyian Yesus Domba Allah. Segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, mari kita perhatikan bagian kita masing-masing. Tuhan, jikalau kami memandang ke belakang, seringkali kami berpaling dari-Mu.
kurang aktif dalam beribadah, bersekutu dan melayani, kurang bijaksana dalam berkata-kata maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, sungguh ku berdosa, hina tak berdaya, hidup tanpa rasa damai bila jauh darimu. Sungguh ku berdosa, hina tak berdaya, hidup tanpa rasa damai bila jauh darimu. Tuhan, sungguh ku berdosa, hina tak berdaya, hidup tanpa rasa damai bila jauh darimu. Tuhan, sebagai anggota Permata, yaitu generasi penerus keluarga dan gereja, kami mengaku tidak mampu menghargai hidup kami dikarenakan pengaruh dunia ini. Kami kurang peduli terhadap orang tua, kurang menghormati saudara, dan kurang gigih dalam menuntut ilmu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Sungguh ku berdosa, hina tak berdaya, hidup
Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak ingin anak-anaknya terjerumus ke dalam hidup yang tak berguna. Oleh sebab itu, Ia menganugerahkan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan firman-Nya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Mari kita menaikkan kembali pujian kita dengan judul lagu Semua Baik. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Kini tiba saatnya kita masuk ke pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Galati 3 ayat 26 sampai 29. Galati 3 ayat 26 sampai 29 kami akan membacakannya. Sebab kamu semua
adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Demikian pembacaan firman yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan sudah perkenankan kami untuk hadir untuk mendengarkan firman-Mu di hari yang pertama di tahun 2025 ini. Kami tahu Tuhan punya rencana atas kehidupan kami, oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami mendapatkan pesan itu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di hari yang krusial ini Tuhan, di hari pertama di tahun 2025. Biarlah semangat itu terus menyala di dalam hati kami oleh karena Engkau dan Roh Kudus-Mu yang hadir dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, di teks khotbah kita hari ini diambil dari Keluaran, dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 dan ayatnya dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Jadi saya akan bacakan untuk kita semua Bapak dan Ibu di teks kita kali ini. Keluaran 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan berkehendak untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak dan Ibu semuanya. Ya, senang sekali di tahun yang baru ini kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja kita
Dan karena ini tahun baru, baiklah kita coba bersalaman dengan sebelah-sebelah kita sampaikan tahun baru dan kita perhatikan apakah saudara kita ini orang yang baru, ya. Apakah saudara-saudara kita ini adalah orang yang baru kita lihat, ya. Adakah saudara-saudara kita yang baru, Bapak dan Ibu? Adakah saudara-saudara kita yang Bapak Ibu belum kenal? Ya, mestinya Bapak dan Ibu, mestinya hari ini kita tidak kenal siapa yang ada di sebelah kita walaupun tiap hari kita bertemu, ya, karena hari ini adalah hari yang baru. Tadi malam jam 12 Bapak dan Ibu semua sudah membuat resolusi, ya, komitmen. Nah, tahun lalu komitmen saya olahraga, tahun ini sama lagi. Nah, kenapa? Karena belum dikerjakan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, di tema kita ini dikatakan Tuhan adalah pengawal kita yang luar biasa. Tuhan pengawal si megege. Mengapa? Mengapa di awal tahun ini dari mulai invokasio, ya, lagu-lagu, rasanya kita akan dalam situasi yang penuh dengan kemelut. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari berbagai outlook 2025 yang dikeluarkan oleh mulai dari Morgan Stanley, Standard & Poor, JP Morgan, OECD, Bank Dunia, IMF, bahkan pemerintah Indonesia sekalipun, 2025 ini bukan tahun yang mudah. Secara global kita akan melihat bagaimana Donald Trump 2.0 itu akan mengubah kembali peta perdagangan dunia. Salah satu program yang dia sampaikan adalah tarif untuk China. Kalau barang China masuk ke Amerika, maka akan ada tarif yang mahal. Barangnya tidak bisa bersaing lagi di sana, dan tentu saja akan dikirim ke Indonesia. Wah, senang dong kita dapat barang dari China yang murah. Ya, sebagai konsumen kita senang. Tapi sebagai produsen kita akan sedih. Kenapa? Karena harga barang kita tidak bersaing dengan harga barang dari China. Contoh sederhana, kami mengelola satu rumah sakit kecil milik Keuskupan Bogor, ya, rumah sakit misi. Kami beli ventilator untuk ICU. Itu barang Eropa harganya 900 juta, barang Indonesia yang diproduksi itu harganya 400 sampai 500, barang dari China 250 juta dengan komisi 15%. Nah, obat-obatan juga demikian. Nah, jadi nanti barang-barang produksi Indonesia akan bertarung dengan barang-barang produksi China di Indonesia. Ini baru masalah ekonomi. Masalah yang lain, politik global, sepertinya perang Rusia-Ukraina tidak akan segera selesai karena ada banyak yang dapat keuntungan dari sana. Dan juga perang di Timur Tengah itu akan meluas. Karena kemarin rezim lama di Suriah sudah tumbang, Iran tentu tidak akan diam. Apa dampaknya untuk kita? Harga minyak. Hari ini harga minyak sudah naik. Kalau kemarin kita beli Pertamax, ya, itu hari ini kayaknya sudah naik 200 atau 350 rupiah atau 400 rupiah per liter. Ini akan menambah biaya produksi. Yang dekat dengan kita masalahnya apa? Anak-anak muda kita yang baru lulus kuliah ini akan ditantang untuk berkompetisi dalam pekerjaan bukan dengan sesama manusia, tapi dengan artificial intelligence, dengan AI. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh AI dengan aplikasi. Kalau Bapak dan Ibu kemarin ke bank
Biasanya dulu sebelum ada aplikasi, bank itu padat sekali di hari-hari terakhir untuk transaksi, tapi kemarin sepi. Mengapa? Karena semua sudah diselesaikan ya dengan digital software. Jadi banyak pekerjaan yang akan tergantikan dan ini akan menambah jumlah pengangguran. Belum lagi nanti yang berkait dengan nilai-nilai sosial budaya. Negara yang menjadi panutan anak-anak muda kita, Korea, Jepang, sekarang trennya child free. Kalau lagu-lagu mereka diikuti, gaya hidup diikuti, termasuk child free ini akan diikuti oleh anak-anak muda kita. Kalau pertumbuhan kita negatif dari sisi penduduk, nanti akan diisi oleh lansia. Zaitun akan mendominasi gereja kita. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Masalahnya tidak ada generasi penerus. Ini Bapak dan Ibu. Semua ini mengancam kehidupan kita di tahun 2025 yang tentu saja memang membuat kita sangat galau. Ya, bagi kita yang sedang skripsi, tidak pakai ChatGPT, sedih. Kenapa? Karena teman kita membuat skripsi setengah jam selesai dengan ChatGPT, dengan prompt yang benar. Beli yang premium, dengan prompt yang benar, langsung muncul skripsinya. Lengkap dengan referensi, dengan instrumen, semuanya keluar. Tinggal kita refresh, jadi. Kaget, loh. Kita biasanya berbulan-bulan menulis skripsi, sekarang setengah jam. Ini adalah tantangan-tantangan yang ada di depan kita, yang rasanya kita jadi makin jauh dari dunia ini, Bapak dan Ibu. Rasanya kita semakin sulit untuk bergerak secara ekonomi, secara sosial, bahkan juga secara spiritual. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu, gereja-gereja mainstream ini sekarang sedang berusaha untuk menangkal bagaimana gereja-gereja baru yang mereka menggunakan teknologi menjangkau jemaat-jemaat church without wall. Tidak ada lagi gedung itu. Bapak dan Ibu bisa dengar khotbah duduk di sini, tapi yang dilihat ini pendeta yang lain. Biasa sekarang. Nah, ini tantangan-tantangan kita semua di tahun 2025 yang nyata. Sama juga seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka mencoba untuk keluar dari tanah Mesir. Bapak dan Ibu, sebenarnya bangsa Israel di sana sudah nyaman, bisa bekerja, bisa makan, bisa berkehidupan sosial, mereka diberi lingkungan yang khusus, tidak ada masalah. Tapi karena Tuhan ingin mereka pergi ke tanah perjanjian, maka lewat Musa mereka diajak untuk bergerak keluar. Bangsa Israel ini siapa? Ini bangsa Israel ini terdiri dari orang tua, terdiri dari anak muda, anak kecil, bayi, semuanya ada di sana. Dan mereka harus berjalan kaki keluar dari tanah Mesir. Sesuatu yang biasa jika tidak dikejar-kejar, Bapak dan Ibu. Nats yang kita baca ini di pasal ke-15, sebenarnya kalau kita baca di pasal 14 itu adalah epiknya, puncaknya, di mana bangsa Israel benar-benar dihadapkan pada ancaman yang nyata, ancaman yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Kenapa? Karena Firaun tidak terima mereka pergi. Firaun heran, kenapa mereka pergi? Kan sudah diberi semuanya. Bahkan tentara-tentara Mesir, mereka juga emosi. Mereka lagi duduk santai, ya, nggak ada kerjaan. Tiba-tiba mereka diberitahu disuruh mengejar orang-orang Israel. Mereka yang lagi main game, santai-santai, nonton Netflix gitu ya, tiba-tiba disuruh mengejar orang Israel. Mereka marah.
Firaun memilih 600 perwira dengan kereta. Itu perwira dengan keretanya saja 600, belum prajuritnya. Diminta untuk mengejar orang Israel. Secara logika, Bapak dan Ibu, dalam waktu beberapa jam pasti akan tertangkap. Kenapa? Karena yang mengejar ini tentara yang terlatih dengan kereta kuda yang fresh. Yang dikejar adalah orang tua, anak-anak, memang ada yang masih muda, tapi itu pun harus membantu yang tua-tua. Berjalan kaki pelan-pelan dengan berbagai barang yang mereka bawa. Situasi ini namanya clear and present danger. Bahaya yang jelas di depan mata dan dampaknya akan mematikan. Bapak dan Ibu, sebagian orang Israel itu marah-marah kepada Musa. Musa, kenapa kami harus pergi? Memang nggak ada kuburan di sana. Kalau Bapak dan Ibu baca di Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus dikeluarkan dari sana dan dibantai di sini? Pikiran mereka diminta keluar dari Mesir untuk dibunuh, untuk diselesaikan, bukan untuk dibawa ke tanah perjanjian. Bapak dan Ibu, ini adalah situasi yang mereka hadapi. Namun Musa mengatakan kepada mereka di Keluaran 14 ayat 14, wah ini ayat yang sangat terkenal, ya. Allah yang akan berperang untuk mereka dan kita tinggal diam saja. Musa meyakinkan mereka bahwa Allah sendiri yang akan turun tangan, Allah sendiri yang akan cawe-cawe, Allah sendiri yang akan hadir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, bangsa Israel tidak percaya kalau tidak melihat. Bangsa Israel tidak akan pernah memahami apa maksudnya jika mereka tidak melihat kenyataannya. Dan Allah ternyata memberikan solusi yang tidak masuk dalam logika. Allah memberikan jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh mereka. Dan disinilah bukti bahwa Allah mengawal mereka menuju tanah perjanjian untuk hidup, bukan untuk mati. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat situasi bangsa Israel ini yang benar-benar mereka sudah tahu mereka pasti akan mati karena dikejar oleh tentara, tidak ada jalan keluar. Secara logika, secara rasional, hitung-hitungan matematikanya mereka pasti mati. Tapi ternyata Tuhan Allah membuat karya. Mereka dipandu dengan tiang api dan tiang awan. Dan ketika tentara Mesir itu melihat mereka, tiang api dan awan itu berpindah dari depan ke belakang untuk menutupi. Dan yang paling luar biasa, ketika mereka menyeberang di Laut Taberau, di Pihirot dan Baal Zevon, disitulah titik mereka menyeberang. Allah mengatakan kepada Musa, angkat tanganmu, air terbelah, dasar sungai bisa menjadi trek untuk orang-orang Israel berjalan, dinding air terbentuk melindungi mereka. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, tentara Mesir yang dengan kereta dan pasukan-pasukannya juga ikut masuk. Tetapi mereka heran kenapa kereta itu jadi lambat dan berjalan miring. Dan ketika sudah dekat, tembok air itu menutup kembali jalan. Tentara Mesir tenggelam seperti batu. Bapak dan Ibu,
Mungkin ini sama dengan situasi kita di tahun 2025 kalau kita kembali pada rujukan-rujukan tadi, bahwa situasi tidak mudah, masalah kita tidak akan menjadi makin sedikit, dan kalaupun ada tidak jadi makin mudah. Kemarin sore Presiden menyampaikan PPN 12% jalan terus, barang mewah pasti naik. Nandi Rando jualannya makin menantang, ya, karena kemarin harga Alphard, ya, harga Toyota pasti naik. SPK kemarin masih lumayan, kalau bikin sekarang sudah naik. Ya. Ibu-ibu jalan ke pasar, main ke Indomaret, ya, itu pasti akan jadi wartawan yang hebat sekali. Ya, untuk memberikan informasi bahwa harga sudah berubah karena kenaikan pajak. Persaingan mencari pekerjaan tidak lagi lokal. Sekarang dengan LinkedIn, tenaga-tenaga kerja dari Vietnam, dari Laos, dari Burma itu mengincar Indonesia. Ya, apalagi di daerah-daerah seperti Cikarang, Bekasi, ya, Gresik, ya, yang UMR-nya itu hampir 6 juta. Mereka kejar ke sana. Anak-anak muda kita mencari jodoh juga makin gak gampang. Harus pakai bantuan aplikasi. Anak-anak muda kita sekarang aplikasinya salah satu yang populer itu cari jodoh. Benar juga ya? Apa itu? Ada Tinder, ya, macam-macam. Kenapa? Karena dengan digital dating ini kita bisa masukkan kriteria. Kalau kita tunggu Mama Biring itu di sini, di gereja, kita perhatikan gitu, nggak muncul kriterianya, hanya kelihatan aja dia ganteng gitu. Tapi ini siapa bulangnya, dia sekolah di mana, berapa IP-nya, nggak ketahuan. Tapi kalau dengan aplikasi kita masukkan, itu kriterianya muncul semua. Dan nanti akan dijawab oleh match, oleh calon pasangan yang cocok. Kita bisa masukkan semua di situ. Kita minta kulitnya, ini Mama Biring maunya, kami mau yang kulit hitam. Kenapa? Kalau kulit hitam itu rajin bekerja di lapangan, tahan banting. Wah, cocok. Ya, kalau bisa dia kuliah di kampus yang akreditasi A. IP-nya minimal 3,8, kita masukkan semua. Kendaraannya minimal Honda Beat, wah, kita masukkan. Muncul, respon, mulailah kita berinteraksi, sampai akhirnya nanti ada kecocokan. Kita masih tanya lagi ke AI-nya, apakah Mama Biring ini cocok untuk saya, kriterianya seperti ini, kriteria saya seperti ini, muncul. ChatGPT, Gemini, Copilot akan memberikan respon. Dia akan mengatakan 98% cocok, masuk. Ini cara kita mencari jodoh. Dan dengan aplikasi ini, yang ganteng akan kalah dengan yang rajin datang. Nah, gitu ya. Ganteng nggak cukup sekarang, harus rajin datang. Harus rajin muncul. Di mana? Bukan di kosnya, di Instagramnya, di Facebooknya, di TikToknya, supaya kita bisa klik. Bagi Moria mengurus anak sekarang tantangannya berat sekali. Kami di universitas itu yang mahasiswa kena mental banyak, ribuan. Kenapa? Karena pola asuh di rumah. Di rumah orang tua masih menggunakan gaya lama. Seperti dulu ketika mereka diajar, dididik di daerah Sukababo sana, kampung saya. Diterapkan di kota untuk anak-anak yang katanya generasi strawberry. Nada baru tinggi sedikit, wah, ini hantaman terhadap mentalnya besar sekali. Down.
Kami dosen sekarang nggak boleh galak-galak. Sampai UGM membuat buku relasi sehat, bagaimana hubungan dosen dengan mahasiswa. Kata-kata yang keluar harus benar-benar dipilih. Kenapa? Karena memang generasinya berbeda. Anak-anak sekarang dipaksa tidak bisa, harus kita biarkan, kita ikuti, sementara pilihan mereka tidak merujuk pada apa yang kita sampaikan. Rujukannya adalah TikTok, Instagram, semua sosial media itu. Jadi kalau kita orang tua nggak punya TikTok, ya lost pasti, kita akan ketinggalan. Mengembangkan usaha bagi kita yang berusaha juga tidak gampang. Sekarang namanya imitability tinggi sekali. Kita mau bikin apa usaha sekarang? Laundry. Baru kita bikin, sebulan kemudian di sebelah sudah ada laundry. Kita mau jual BPK. Yang dulu susah, sekarang BPK dicari-cari. Nah, baru kita buka, besok sudah buka lagi di sana. Kita mau buka usaha transportasi, gampang. Sekarang kredit mobil juga gampang, orang langsung bisa bikin yang namanya usaha transportasi. Bapak dan Ibu, ini adalah tantangan yang juga sifatnya clear and present danger. Apa yang kita hadapi sekarang sama persis dengan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Jadi siapa yang kita andalkan ketika situasi benar-benar sangat menjepit sekarang ini? Bapak dan Ibu, kalau kita lihat nyanyian Musa dan nyanyian Israel, setelah lolos dari Laut Teberau, mereka melihat dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri, tentara Mesir yang hebat-hebat dan kuat beserta kuda dan keretanya ditenggelamkan oleh Allah. Mereka yakin dan mereka percaya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Bahkan dengan kata-kata yang sangat eksplisit, bangsa Israel dan Musa bernyanyi, dia berkata, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu menghancurkan musuh. Bapak dan Ibu, bisakah sekarang kita bernyanyi, ya, bernyanyi seperti Musa dan Israel? Kalau tadi malam kita merefleksikan tahun 2024, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang biasa-biasa saja rasanya. Ada yang merasa sangat terberkati, ada yang merasa sangat terbeban dengan berbagai cobaan dan ujian. Ini semua Bapak dan Ibu akan menjadi dasar kita untuk masuk pada tahun 2025 ini. Tadi sudah jelas masalah kita tidak akan makin mudah, tidak akan makin sedikit, sehingga pada hari ini kita diajarkan bahwa Allah, Tuhan Allah kita adalah Allah yang akan menjaga kita. Kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana bangsa Israel sangat percaya setelah mereka diselamatkan. Inilah perasaan, sikap yang harus kita bangun pertama kali. Bagi kita yang sudah selamat lewat dari tahun 2024, baiklah kita bernyanyi seperti Musa dan bangsa Israel ini. Mereka yakin setelah melihat karya Allah, mereka patuh mengikuti perintah, menyeberang laut, Bapak dan Ibu. Kalau dengan logika, no way. Tapi setelah mereka melihat laut terbelah, mereka berjalan. Dan mereka memuji Allah. Bapak dan Ibu, apakah saat ini kita sama dengan bangsa Israel tadi? Sikap ini yang harus kita tekankan dulu, bahwa kita sama dengan bangsa Israel. Kita sudah diselamatkan,
kita sudah dibantu, kita sudah ditolong, kita sudah diberkati, dan kita sudah mendapatkan keselamatan baru. Bahkan Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, keselamatan yang diberikan Tuhan pada saat ini sebenarnya sudah sangat melebihi dari apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Kita baru saja merayakan Natal, di mana Tuhan Allah menghadirkan anaknya untuk membuktikan karya penyelamatan bagi kita. Kalau bangsa Israel mendengar dari Musa dan mereka melihat ada tiang api dan tiang awan, mereka melihat laut terbelah. Pada saat ini, melalui Yesus Kristus, kita sudah melihat secara langsung bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita dari semua berbagai persoalan yang kita hadapi. Yesus yang dikirimkan Tuhan menjadi firman yang hidup itu, dia akan memperbaharui cara Allah menyelamatkan bangsa Israel baru, yaitu kita di tahun 2025 ini. Bapak dan Ibu, kalau dulu hanya ada tiang api dan tiang awan, ada laut yang terbelah, sekarang mungkin berbeda. Cara Allah menyelamatkan kita adalah melalui firman-Nya, Yesus. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang diajarkan Yesus kepada kita untuk memperbaharui cara berpikir, cara bertindak kita di tahun 2025 ini. Yang pertama, mengikut Yesus bukan hanya soal sukacita Bapak dan Ibu, tapi mengikut Yesus ini juga ikut dalam penderitaannya. Kita lihat tadi di dalam bacaan kita yang pertama di Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Ya, kita ini adalah orang yang baru, yang sudah hidup baru. Nah, tapi orang yang hidup baru itu akan juga terlihat dari apa yang ditulis dalam invokasio kita, bahwa yang mewarisi itu bukan hanya diwarisi kemuliaan, tapi juga penderitaan. Jadi Bapak dan Ibu, kesadaran yang pertama bahwa kita ini adalah bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan. Yang kedua, kita harus memahami bahwa duka cita, masalah, tantangan itu semua adalah bagian dari hidup kita sebagai murid Tuhan. Kita harus siap dengan dinamika dunia, baik itu karena situasi global maupun karena sikap perilaku kita sendiri. Situasi kita menjadi sulit bukan hanya karena masalah globalisasi, masalah teknologi, tapi kadang-kadang karena kita sendiri Bapak dan Ibu. Emosi, karena kita kurang tilian diri, kurang bersosialisasi, kurang informasi. Nah, ini adalah masalah yang bisa terjadi karena diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, setelah Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya soal sukacita, yang kedua yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana cara berpikir dan cara bertindak serta cara hidup kita di tahun 2025 ini. Saya mengutip dari Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak dan Ibu, Alkitab tidak akan mengajarkan cara dan kriteria jodoh kita siapa. Itu bagi permata, nggak ada di sana. Ya. Pilihlah Mama Ginting dengan kriteria A, B, C, D, E. Tidak ada. Alkitab juga tidak mengajarkan bagaimana cara kita belajar sehingga IP kita bisa 4,2. Nggak ada. Nah, di Alkitab tidak diajarkan cara belajar.
Alkitab juga tidak mengajarkan bagaimana kita berbisnis, bagaimana menjalankan bisnis, membuat rencana strategis, lingkungan eksternal, lingkungan internal, kekuatan, kelemahan, formulasi strategi, tidak ada. Alkitab juga tidak menuliskan teknik praktis mengasuh anak, tidak ada. Tetapi Alkitab melalui perkataan dan perbuatan Yesus mengajarkan kita tentang cara dan kriteria jodoh yang baik seperti apa, ada di sana. Alkitab mengajarkan kita untuk tekun dan fokus dalam belajar. Bagaimana di masa bar mitzvah Yesus ada di sinagoga belajar teks-teks Taurat, berdialog dengan tetua-tetua di sinagoga untuk mengasah pengetahuan keterampilannya. Alkitab memberikan guidance usaha yang diberkati seperti apa, usaha yang menjadi berkat bagi banyak orang seperti apa, sehingga kita tidak semata-mata hanya mencari uang, tapi benar-benar bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi banyak orang. Alkitab juga hanya mengajarkan, hanya dalam tanda kutip, tetapi prakteknya sangat sulit, bagaimana orang tua harus menghadapi anak-anaknya. Jadi Bapak dan Ibu, kita diminta untuk memperbarui semua aspek kehidupan kita. Kita diminta untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita percaya Tuhan yang menyelamatkan, dan kita yakin semua masalah akan selesai dengan cara Tuhan. Saya sudah buktikan Bapak dan Ibu. Tahun 2024 kami benar-benar merasakan bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan dengan caranya. Tidak dengan cara-cara teknis, administrasi, tidak. Sampai hari ini pun kami tidak tahu. Ini kenyataan. Itu pun nanti akan terjadi untuk kita Bapak dan Ibu, bagi kita yang usahanya masih berat, kuliah kita, belajar kita masih berat, hubungan kita, orang tua dengan anak-anak masih berat. Ketika kita terus percaya kita ini adalah bangsa Israel yang baru, kita punya Allah yang mengawal kita bernyanyi, kita berdoa, semuanya akan Tuhan selesaikan dengan caranya. Allah akan menyelesaikan persoalan kita dengan prinsip-prinsip Allah, bukan dengan prinsip-prinsip manusia. Yang paling penting kita yakin bahwa rancangan Tuhan di tahun 2025 ini adalah rancangan damai sejahtera. Kalaupun ada ujian, itu adalah cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya, untuk membuat kita makin yakin kepadanya. Dan kalaupun ada iblis yang akan mencobai kita, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Bapak dan Ibu, ada banyak cara Tuhan untuk menjaga dan menyelamatkan orang Israel, sehingga kita yakin dengan kehadiran Yesus Kristus yang kita peringati di hari Natal kemarin. Semakin banyak cara itu, semakin banyak jalan keluar itu yang disiapkan Tuhan untuk kita, asal kita percaya bahwa Allah adalah penjaga dan penyelamat kita. Namun kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak hanya diminta untuk sukacita, tapi kita juga dipilih untuk ikut memikul salib. Kita menyadari, oke Tuhan, terima kasih sudah ada masalah ini, ajar aku untuk bisa memikirkannya, mendoakannya, mencari jalan keluar hanya di dalam Engkau, bukan melalui cara-cara yang lain. Kita perbarui Bapak dan Ibu pola pikir kita, sikap kita, pola bertindak kita di tahun 2025 ini. Dan tentu saja kita percaya bahwa Tuhan akan terus bersama dengan kita, seperti Tuhan telah menyertai bangsa Israel. Mari kita bernyanyi bersama-sama Bapak dan Ibu, kita memuji Dia, kita mengatakan bahwa musuh sebesar apapun kami tidak takut, kita tidak takut karena Tuhan yang berperang untuk kita.
Tuhan akan memberikan tiang api dan tiang awan dalam bentuk yang berbeda. Tuhan akan memberikan jalan seperti laut yang terbelah dengan cara yang berbeda di tahun 2025. Selamat tahun baru untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menjalani tahun yang penuh berkat ini. Dan kita percaya Tuhan terus bersama dengan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami percaya segala rupa informasi yang kami terima tentang tahun 2025 adalah benar adanya, tapi kami lebih yakin semuanya akan terselesaikan karena Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi mazmur kami. Tuhan yang berperang untuk kami. Ajar kami untuk mengikuti apa yang Kau perintahkan. Ajar kami untuk bernyanyi memuji Engkau. Ajar kami untuk mengubah cara hidup kami, cara berpikir kami, cara bertindak kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan sediakan di tahun 2025 ini adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami doakan awal tahun 2025 ini. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan bagi kita adalah, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 387 bagian 1 dan seterusnya. Hingga harinya kalau
aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia, sebelum ku jumpa aku dan nampak wajahnya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita satukan hati kita masuk doa syafaat dan doa persembahan. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di mana di awal tahun yang baru ini, sungguh hari yang luar biasa bagi kami untuk mengawali kegiatan kami di hal-hal yang baru. Ini semua Tuhan kami akui dan kami imani bisa kami jalani atas karunia yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami selama 1 tahun yang kami telah jalani sebelumnya. Kami juga berdoa Bapa, kiranya di tahun 2025 ini Roh Kudus Tuhan selalu menuntun kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, agar setiap apapun yang kami jalani Bapa, tetap kami berada di jalan Tuhan, dan tetap kami bisa selalu berserah dan meminta petunjuk dari Tuhan. Berikanlah kami agar dapat menjalankannya, apapun kami lakukan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan pada kami. Berkati kami semua Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam menjalani tahun 2025 ini. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar dapat kami pergunakan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami ini. Dan berkati juga kami Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan yang ada pada kami juga, beri kami kemampuan dan bisa kami pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah selalu menyertai kami, tuntun kami selalu Bapa. Kami berserah kepadamu. Demikian doa kami ini kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari jemaat kami undang untuk berdiri. Mengingat begitu besarnya kasih karunia Allah yang senantiasa menemani dan menolong kita, maukah kita bertekun di dalam Tuhan di tahun yang baru ini? Aku meneguhkan hati untuk tetap berserah kepadamu. Inilah yang menjadi kesaksianku bagi keluarga dan sekitarku. Tuhan mengizinkan kita masuk ke tahun yang baru ini. Ia memanggil kita untuk membawa kebaikan bagi dunia ini. Dalam ketulusan hatiku, aku akan memakai kesempatan di tahun yang baru ini menjadi alat Tuhan membawa kebaikan bagi dunia ini. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 bait 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu mandu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat. Saudara-saudari, berjalanlah di bawah bimbingan Roh Kudus dan terimalah berkat dari Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur dengan saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Engkau banci kita kundul rasi salam-salaman. Maka lit mau man bantah. Ula kita lebih krina si muli-muli. Sebab lit dua acara si ateta ilakoken. Si pertama kita erbahan perpisahan mandeta serta si lit isolo. Jana si peduaken pendeta ta keluarga pendeta ta urban open house. Jadi man kita kari lebih maka kita mulih. Man kam deta ser kami ya ku lebih kam nak ko. Shalom orang tua kami. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sentabi untuk setelah ini kita akan ada acara buka tahun dan acara perpisahan oleh Detaser Markus Perdata Sembiring yang melayani di Perminggun Solo. Karena bertepatan udah selama 2 tahun Detaser kita melayani di Perminggun Solo. Jadi untuk itu kami akan sampaikan acaranya. Yang pertama nanti kita ada pembukaan. Yang pertama bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Yang kedua nanti ada sambutan seluruh serayan Tuhan. Nanti pendeta dan seluruh pertua diaken untuk maju ke depan. Kemudian nanti akan kita dengarkan yang ketiga pidato singkat dari Detaser Markus. Yang keempat nanti ada kata-kata semangat dari perkategorial, baik Mamre Moria, kemudian nanti ada Saitun, Permata, dan perwakilan dari ketiga PJJ. Jadi setelah itu nanti ada pembagian kenang-kenangan untuk Detaser kita dan akan ditutup dengan doa makan, ditutup oleh nanti pendeta. Untuk itu kita masuk di acara yang pertama, pembukaan. Mari kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara-saudari, dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara-saudarinya. Kau sahabatku, kau dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini
rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sama-sama kita kan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita gandengan semuanya Bapak Ibu. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih, kami undang untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kami undang sambutan dari seluruh serayan Tuhan, pendeta, dan semua kita pertua diaken bahkan emeritus. Mari orang tua beserta dengan detaser kami persilakan. Setelah nanti sambutan ucapan tahun baru dari kita serayan, akan dilanjutkan nanti pidato singkat dari detaser. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Luar biasa hari ini, hari yang pertama kita menyambut tahun 2025, kita hadir di rumah Tuhan. Luar biasa, adinina kalak karo uga pemenana bagi pendungina. Pemenana, apa yang pertama? Kalau kita di sawah, kita menanam benih padi. Dulu kami ingat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kalau di kampung. Sehingga hari ini pun kita mengucap syukur, kami mewakili GBKP Yogyakarta, ngatakan bujur man banta krina terlebih man Tuhan, gobanci kita pulung ibas pemenana tahun 2025. Bagaimana luar biasa firman Tuhan wariendaman banta krina, ngingatkan tantangan yang akan begitu besar, tapi jangan takut, ada Tuhan. Terima kasih Pertua telah menyampaikan hal-hal yang mendunia, hal-hal yang lokal, dan hal-hal rohani kita menjawabnya semuanya. Kami juga majelis meminta maaf atas kesalahan perkataan, perbuatan, mohon maaf lahir dan batin, ninakin. Oke. Bagaimana kami ngatakan bujur kelman banta krina, banci ngalokan kami krina majelis periode endah, itoto kendu kami, idukung du kami, ngatakan bujur kel kami, semaka harapan tahun 2025 kari, banci kita krina berjalan. Bagi tema besar kita God's Journey Nina, bersama Tuhan kita aman. Bersama kita menelusuri jalan-jalan kebaikan Tuhan. Begitupun kami mengucap syukur hari ini bersama Detaser yang telah 2 tahun bersama di tempat kita di Solo.
untuk melayani orang-orang muda, dan telah begitu banyak pertambahannya untuk kehadiran Pertua Diaken di sana, keluarga-keluarga. Ini pun kiranya menjadi berkat. Kita doakan maka orang-orang Magelang juga yang telah mulai kita bina, beberapa PJJ telah hadir di sana, ini juga menjadi bakal calon tempat pelayanan yang akan kita layani kalau izin Tuhan semua berjalan dengan baik. Tahun 2025 ini juga kita akan membangun gereja dengan ketua Pertua kita Bapak Gebi, ketua yang di sini. Penggalangan dana adalah ketua kita Bapak Timothy Naras, Pertua kita Nande Timi, sehingga tentu tahun ini akan banyak perubahan, mungkin situasi kurang nyaman di dalam kita beribadah, kiranya saling mendoakan kita, saling memberi masukan agar semua merasa tetap memiliki perubahan gedung yang akan kita lakukan. Sangat banyak dana telah diberikan, disediakan Tuhan, itu pun masih kurang, biarlah Tuhan mencukupkannya. Dan sangat banyak harapan kita agar gedung ini tahun 2025 selesai dengan baik. Semua kita ada di dalam ruangan beribadah. Lanai ruangan VIP yang terbuka bagah. Ruangan VIP itu ya, sehingga kita bisa bersama di dalam ruangan. Nah, inilah berkat Tuhan yang kita sambut walaupun banyak tantangan kata Pertua tadi, tapi kita yakin kata Pertua dalam firman Tuhan ini kita diberikan kekuatan yang baru. Bujur Tuhan masu-masu kita Krina, terpuji gelar Tuhan, termulia gelar Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, untuk majelis, untuk serayan udah bisa duduk, dan biarkanlah detaser kita sendiri yang berbicara. Kita kasih kesempatan untuk detaser kita memberikan pidato dan kesan-kesan selama melayani di Perminggun Solo dan melayani di Runggun Yogyakarta. Ya, silakan detaser kami. Ya, shalom mejoh-joh mankam orang tua kami. Ya, selamat tahun baru. Sentabi mungkin jenda ibu tandan kami kita entah pika-pika kamu orang tua kekelangan kami mungkin lenga itanda indukul kami kita mungkin jarang kami ku Jogja bagai perban kami berpelayanan di Perminggun Solo. Jadi gelar kami Markus Perdata Sembiring Sembiring meliala beberena ginting manik kempu karo bukit. Indah kokap kita bantu terdauhan. Setuhuna ibas kesempatan anda kami lebih ngatakan bujur mankam krina orang tua kekelangan kami terkhusus naman kam Kak Pendeta Nara sebagai krina serayan silit i GBKP Runggun Jogja anda arkiteken support ras dukungan do artina banci di dalam kami pelayanan i GBKP Perminggun Solo. Makanya akap kami jenda arsentabi kami amin nagia entah dalam 2 tahun enda entah lid gia kurang lebih na uga gia dalam hal kita berkomunikasi, entah lid gia akap du kesalahan kami bas berkomunikasi entah kurang na entah jagia enda arsentabi kel kami mindo kami gelah banci imaafkan do. Makana kencadung kari tahun baru enda kami pamit ka mengundurkan diri lah istilahna, makana lanjutkan kami pelayanan kami ku ingan sideban bagai maka pengarapan kel kami gelah namin ulah kalau jadi sangkut-sangkutan bas ukur nu gelah namin kujape kari kami lawas lenai lit rongket na bagai kini nakalak karo. Jadi biaslah si mahulina si ingat, biaslah si mahulina si kenang. Jadi bas 3 tahun kita ras berpelayanan bagai kami sekali narikel sentabi kel kami perkitekan kami mudah dengan agap kami pasti ngelit membuat kesalahan kami bas kita berpelayanan bagai maka sadanari mungkin pesan kami bahwa arkiteken kita GBKP Perminggun Solo banci ikatakan perminggun si muda dengar kalau ngasih tuhuna bagai lengabo ngasuk mandiri secara KIP tuhuna man kamor untuk kami entah secara SDM na entah secara finansial kayak kena mungkin lengah ngasuk mandiri maka pengharapan kami gelah kampe orang tua kekelengan kami khususnya kam serayan
Ulah kam medu-medu pelayanan kupri minggun Solo. Kita kan buai jahan term jah anak-anak du si metedeh ate nang dangi kerahan kamu orang tua kekelengan kami. Nah, jadi akap kami enda kelengan ca si pesakan kami sekali nari berapa pagi ibas tahun si baru enda kita pei GBK Perung Guncok jenda pasu-pasu Tuhan gelah nakai krina ibas kegeluhenta bancin datkan kesehatan si baru rezeki si baru kawan banda krina skala-skalak bujur Tuhan si masuk-masuk. Bujur untuk detasar kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan semangat melalui perwakilan dari orang tua kami, baik Moria, Mamre, Saitun, Permata ataupun ketiga PJJ kami. Bisa kami minta kesediaan dari orang tua kami yang memberikan semangat untuk maju ke depan, untuk Saitun, supaya detasar kita pun semakin semangat nanti melayani di tempat yang baru. Ya. Mari orang tua kami Moria, Nora Bang Deta, Nora Sentabi Bibi, dari Permata mungkin Bang J ya, silahkan Bang J. Ya, dari orang tua kami persilahkan dimulai dari Bolang Emeritus mewakili Saitun. Bujur, salam membantah Grina, selamat dari Natal, bagi gue selamat tahun baru, sehat-sehat ita Grina kupu di warienda. Grina kaisi dahikan kita bisa menghasilkan untuk keluarga dan yang lainnya. Secara khusus menagi kami nih ku anak kami Detasar Markus yang sudah hampir 2 tahun ya melayani di Solo. Langtang-tangnya jendang kami ras. Tapi karena tugas panggilan ia ditugaskan di Solo guna mendampingi anak-anak si Solo. Jadi selama bertugas mungkin banyak suka duka. Ada memberikan satu bimbingan man anak muda mungkin ya entah pentah lang muka mendehin di baku rumah nah ngiah-ngiahkan adalah megenggang desta sereda kok jahpe labo terbina tapi dan terem go anak-anak ta turang seninanta si perlu pelayanan secara khusus. Mudah-mudahan GBKP Yogyakarta banci reban program untuk pelayanan ku Solo. Jadi sekali nari katakan kami bujur ibas pelayanan du ku japo pekam pagilaus untuk bertugas di bata si masuk kam. Bujur. Bujur, pertama-tama selamat tahun baru membantah Kerina. Bujur KP si katakan mandi bata ija ibas paksa enda bancika kita ras-ras pulung. Setelah kebaktian kita mengucapkan perpisahan buat detaser kita. Kami sitikkel kesan kami mengenai detaser Markus Sembiring. Selama ia bertugas ija pelayanan tuhu hidup ya. Jadi bansi sinin makana jumlah jemaat khususnya Permata silit ija banci terkep-kep kerina bagi.
Raspe kegiatan-kegiatan semakin berkembang. Ibadah berlangsung setiap minggu dengan jumlah yang lumayan banyak. Ya, memang naik turun ya, tapi trennya kami lihat meningkat. Kemudian tidak hanya ibadah saja, Natal pun sudah berlangsung dengan rutin. Malah tahun lalu Natalnya di hotel. Banyak yang datang, dan pada saat Natal itu bukan hanya warga GBKP yang datang, khususnya orang tua. Semua orang tua yang ada di Solo sebagian besar datang. Nah, disitulah kami rasakan pada Natal kemarin beda banget gitu. Orang tua cuma berapa yang datang sejak kepergian Markus tidak ada di sana lagi gitu. Jadi memang betul-betul terasa Lanai Jahdeta serta jumlah jemaat adi sinin kari bes laporan minggu memang ada sedikit penurunan ya. Tapi ya endokrina harus dijalani. Kegiatan Permata semakin berkembang. Mereka sudah ada PA rutin. Kalian juga gabung ke PJJ ya. Jadi Isolo lit gelarna Persadaran Orang Tua, banna gelarna PJJ Immanuel. PJJ Immanuel endala si GBKP ngencakri hampir kirina orang tua gabung. Jadi Deta serta menggabung Pertua Diaken ikut asange reskala ende. Jadi akrab bagai si langsung teridah Natal endandai. Wah, kami rindu Markus, kami rindu Detaser gitu ya. Karena kelihatan banget beda gitu. Demikian juga bulan November kemarin kami dari Moria mengadakan PI ke Solo. PI kami ke Solo, kami WA juga satu-satu orang tua yang kami kenal. Tapi piga-piga kala encasi hadir. Jadi teridahkal buah pelayanan Deta serta Isolo. Harapan kami ke depan nape maka pelayanan du makin sukses. Jana si totoken ka gelahna Isolo segera ka dikirim sebagai pengganti du ya Deta serbaru, sehingga kita yakinkan pelayanan yang sudah berkembang di Solo itu ulah kamin nimpet ya sitik-sitik, tapi makin garalah, makin menyalalah pelayanan di Solo ya. Jadi selamat nih kami Detaser kami Markus Sembiring, Ertoto kami gelahna pelayanan dupe makin berkembang, bisa berkiprah baik di GBKP ataupun nanti di tempat lain. Dan untuk selanjutnya kami tunggu undangan-undangan yang lain. Jadi ku akad sitik bas kami nari Moria bujur ras menjua-jua. Selanjutnya dari Mampre, silakan. Aku Jendra. Ya, ada di arah kami Mamre nambahi sa sitik nari ngenca. Kai si Gundari nggo si Idah Basolo yakin nama kami emakap arah ulih latih du agi kami Detaser kami Sembiring Mergana. Jadi jenda kami ngatakan melala bujur, tetaplah kami terus pengendasku di bata. Kami yakin bahwasanya kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Bagi saja ngenca sehat kam, terus kam berlanjut di karir du, di pelayanan du di tempat yang baru. Jumpa tendungan na, toto kami, mungkin tetap semangat dan tetap selalu andalkan Tuhan. Arah kami, bujur. Oke, baik. Teman-teman, selamat tahun baru untuk orang tua kami semua. Jadi di sini aku mau kelibas Permata ras guru sekolah minggu nari, ras guru sekolah anak guru sekolah minggu. Izenda mungkin piga-piga pernah jumpa pelayanan Bang
Markus Bas Jogja baik permata entah bebas KKR tuhu 2 tahun singkat bagai. Jadi lah terkejap 2 tahun. Mungkin aku 2 tahun dengan hampir 2 tahun setengah Jogja, mungkin bareng Bang Markus lagi mungkin, dan mungkin banyak pelayanan yang sudah dilalui bersama Bang Markus, dan juga pelayanannya luar biasa seperti itu. Bahkan di Solo Pesangai sampai aku pernah menghadiri Natal Solo, pasti meriah. Aku nggak pernah ke Solo bagai, pasti aku juga pada saat itu ke Solo lah Natal sekalenda bagai. Siapa sih terpujikan gelar Tuhan. Mudah-mudahan Bang JPK pagi ditempatkan menjadi tempat yang terbaik menjadi pelayanan doa, dan juga nanti saatnya nanti sudah menjadi pendeta juga boleh semakin diberkati dan ular latih-latih sebab nabas pelayanan pasti senang ukur bagai rindu pasti berkat Tuhan juga semakin melimpah. Ena marah aku nari mewakili Permataras Sekolah Minggu Nari Bang Bujur. Bujur untuk orang tua kami dipersilahkan untuk duduk kembali dan detaser tetap ada di depan. Acara selanjutnya pembagian kenang-kenangan untuk detaser kepada Pendeta Julia dan kepada Pertua Bapak Gebi. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk memberikan bingkisan kenang-kenangan untuk detaser Markus kita. Ya. Yang pertama nanti dikasihlah belangkon kalau tandanya detaser kita sudah ke Jogja, melayani di Jogja dan di Solo. Ini kepada Pertua nanti untuk menaruhkan di kepala detaser. Ini untuk bingkisan nanti diserahkan dari kita seluruh runggun untuk kepada detaser. Menghadap ke depan, Det. Baki. Well, terima kasih Detaser Markus Sembiring, sukses pelayanan do, dan inilah buktinya kamu udah melayani di Jogja dan di Solo. Selanjutnya bingkisan dari runggun kepada pendeta bisa menyerahkan kepada detaser kita. Boleh dibuka, boleh juga tidak. Jadi di dalamnya adalah di dalam tas kita ini tanda bahwa Detaser Markus telah bersama kita selama 2 tahun. Namanya ini jubah kecil, jubah berlurik batik. Iya. Jubahnya bukan jubah seperti pendeta, dia masih detaser, tapi baju yang menandakan pernah bersama. Demikian juga transfer yang lain telah dikirimkan. TRF yang lain. Kalaupun jemaat semuanya bersukacita untuk menyalamkan, itu juga sungguh sangat luar biasa bagi kehadiran kita bersama Detaser Markus yang telah luar biasa karena orang tua kita di Solo telah ada jadi pertua dan diaken. Ini pun sangat kemajuan di mana orang tua tinggal di sana sudah ada jadi pertua dan diaken. Inilah periode pertama. Tuhan memberkati buat adik kami Detaser Markus tetap berjuang dan semangat. Kalau orang lain ada 7 kali jadi detaser, berarti 7 kali 2 atau 7 tahun. 7 tahun itu sempurna. Seperti Aaron juga kemarin ya Ginting, ya 7 sempurna baru jadi vikaris. Kami berharap tahun depan kami bisa selesai dan bisa menerima jadi vikaris. Sungguh luar biasa, Tuhan berkati perjuangan dan semangat mundu untuk kita semua. Terpuji nama Tuhan. Bujur. Baik, sebelum itu jangan kemana-mana dulu. Kita akan doa makan yang dipimpin oleh Pendeta Julia. Kepada pendeta kami persilahkan. Puji Tuhan, limpah berkat Tuhan tahun 2024. Kita masuk ke 2025 sehingga kita bisa bersekutu bersama, makan bersama
dalam kasih persaudaraan, dalam open house rumah kami. Bukan hal yang luar biasa tapi sederhana, tapi bisa membuat kita semuanya bersama di dalam persekutuan kita. Mari kita sambut makan minuman dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus, sungguh besar limpah berkat-Mu di dalam segala perjalanan hidup kami, dari Januari sampai Desember masuk ke tahun 2025. Kami bersuka cita menerima firman Tuhan, menerangi langkah awal kami tahun 2024. Tuhan memberkati pertua kami dalam kondisi kesehatannya yang prima, tambahkan Tuhan. Begitupun pertua kami, Liturgos Nande Aditya, kakak kami. Tuhan memberkati dalam keluarga pertua kami ini berdua, pekerjaan dan semua pelayanan. Terlebih kesehatan, tambahkan Tuhan sehingga pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitupun kami mengucap syukur akan berkat Tuhan, di mana pada saat ini detaser kami bisa bersama kami di tanggal 1 Januari 2025 untuk memberikan apresiasinya selama 2 tahun bersama kami, dan kami juga memberikan kasih kami, di mana detaser kami akan kembali melanjutkan perjalanan pelayanan, di mana Tuhanlah yang menuntun. Pada tiba waktunya nanti, maka detaser kami juga dapat menemukan di mana berpelayanan untuk detaser periode berikutnya. Kami percaya Tuhan telah menyiapkan, kami percaya Tuhan yang menempatkan, dan kami mau imani tahun 2025 ini dia juga boleh lulus vikaris dan boleh menerima berkat Tuhan untuk melanjutkan pelayanan vikaris. Tuhan, kami juga percaya detaser kami telah Tuhan berikan kekuatan, harapan, iman, dan semua ilmu pengetahuan teologi dan pelayanan Tuhan sudah berikan, sehingga dia juga dapat mengaplikasikannya nanti saat diterima di tempat yang baru sebagai detaser dan sebagai vikaris harapan dan doa kami. Bapa, kami juga bersyukur atas semua kehadiran keluarga-keluarga yang datang dari jauh, keluarga-keluarga yang beribadah di tempat ini, dan keluarga-keluarga yang telah bertemu dengan kami di sini bersama jemaat dan majelis untuk memulai tahun yang baru. Di tahun yang pertama ini, di tanggal yang pertama ini, bersekutu beribadah di tempat ini. Tuhan, kami terima berkat Tuhan semuanya. Kami juga berdoa, makan minuman telah tersedia, menjadi kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami menyambut tahun yang baru ini dengan berkat limpah Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini kami terus setia, ikhlas, dan menerima limpah berkat Tuhan yang tak pernah berhenti. Itu iman kami, dan kami berhasil melewati segala tantangan dan rancangan yang Tuhan tempatkan bersama kami pribadi lepas pribadi dan pelayanan GBKP Jogja ini. Inilah doa-doa kami, syukur kami. Kami sambut makanan minuman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sentabi untuk semua serayan Tuhan maju ke depan kita, dan jemaat untuk salam-salaman baru kita makan bersama. Mari serayan untuk maju ke depan, nanti salam-salam langsung keluar. Oh gitu, udah. Biar di sini aja biar nampak. Salam-salam. Mari kami persilahkan untuk orang tua kami bisa saling bersalaman dan kita keluar untuk ambil makanan kita. GBKP semalam Dekku. Cek.
nai jumpa lanai tanah tuturna emakala waskelgia kita nadingkan tanah karosi malam hula lupakan GBKP emak manci kepentang hula lupakan GBKP amin perdalam tagi yang belah labo perkade kadin tasirang nande Bapa Tuhan. Si malam indah sekalian turang senina ku capi kalawas ringan labo terlupakan seketerem na jelmana lain si metu dangeranan bandekala nai jumpa lanai kena tuturna emakala waskelgia kita nadingkan tanah karosi malam ulah lupakan GBKP manci kepentang ulah lupakan GBKP amin perdalan tagi yang Setelah ini foto bareng kita serayan Tuhan sama Detaser. Foto bareng kita semua serayan beserta Naras dan Detaser.